Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti. Nomor NIM 2282120249 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas FEBI. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang uji autokorelasi dari mata kuliah Ekonometrika. Ya, langsung saja ke materinya em, yaitu pengertian autokorelasi. Autokorelasi atau juga sering disebut korelasi seri merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap asumsi klasik yang lebih sering atau dominan terjadi ketika regresi linier sebagai suatu teknik analisa menggunakan data deret waktu dalam kurung time series. Walaupun autokorelasi juga dapat terjadi dalam data cross-section, autokorelasi juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu ada 3, karena manipulasi data, tidak memasukkan perubah variabel yang berpengaruh, atau juga karena kesalahan model. Selanjutnya, itu autokorelasi juga dibagi menjadi 2, yaitu autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Pengertian autokorelasi positif adalah autokorelasi di mana error yang selalu diikuti oleh error yang sama tandanya. Misalnya, contohnya, ketika satu periode sebelumnya positif, maka error selanjutnya atau berikutnya akan menjadi positif juga. Sebaliknya, pengertian dari autokorelasi negatif itu menyebabkan error yang akan diikuti oleh error yang berbeda tanda. Misalnya itu, ketika error positif, maka akan diikuti oleh error negatif pada periode selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada estimasi keberadaan korelasi. Estimasi keberadaan korelasi itu dibagi menjadi 4. Ada uji Durbin-Watson, ada uji Birch-Godfrey, ada plot autokorelasi, ada juga plot korelasi parsial autokorelasi. Yang pertama itu uji Durbin-Watson atau disingkatnya itu DW. Pengertiannya itu, uji Durbin-Watson merupakan metode yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi order lama dalam model realisasi linier. Ujian ini menggunakan statistik Durbin-Watson dalam kurung DW yang memiliki nilai antara 0 dan 4. Selanjutnya itu ada uji Birch-Godfrey, disingkat BG. Uji Birch-Godfrey merupakan metode yang lebih umum dibandingkan uji Durbin-Watson karena mampu mendeteksi autokorelasi orde pertama dan orde kedua. Uji ini juga menggunakan statistik menggunakan uji statistik LM yang mengikuti distribusi Hill kuadrat. Yang ketiga itu ada plot autokorelasi, disingkatnya ACF. Plot ACF juga menunjukkan nilai autokorelasi untuk membagi lag dalam kurung periode waktu. Autokorelasi yang signifikan pada lag tertentu menunjukkan adanya autokorelasi pada lag tersebut. Selanjutnya itu juga ada plot korelasi parsial autokorelasi, disingkat PACF, yaitu autokorelasi yang signifikan pada lag tertentu menunjukkan adanya autokorelasi orde tinggi pada lag tersebut. Selanjutnya itu ada konsekuensi munculnya autokorelasi.
Selanjutnya itu ada konsekuensi munculnya autokorelasi. Konsekuensi munculnya autokorelasi itu dibagi menjadi 4, yaitu, yang pertama itu biasanya yaitu koefisien jadi tidak konsis yang pertama itu biasanya koefisien reksesi. Artinya itu, koefisiennya itu menjadi tidak konsisten, nilai T yang salah, interval kepercayaan juga yang salah. Yang kedua, ketidakefisienan estimator varian, yaitu varian residual menjadi bias dan uji heteroskedasisitas menjadi tidak valid. Yang kedua. Yang ketiga itu ketidaktepatan prediksi. Prediksi menjadi tidak akurat dan kesalahan prediksi yang lebih besar. Yang keempat itu kesulitan dalam interpretasi hasil, yaitu hubungan antara variabel menjadi sulit dipahami dan kemungkinan juga adanya variabel yang tersembunyi. Selanjutnya itu juga ada cara mendeteksi autokorelasi. Yang pertama itu uji rantes. Uji rantes sebagai bagian statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antara residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Rantes juga digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak, dalam kurung sistematis. Yang kedua itu ada uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson juga yaitu hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1, first order autocorrelation, dan mensyaratkan adanya intercept konstantan dalam model regresi serta tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Yang kedua itu dengan membandingkan Durbin-Watson hasil dengan Durbin-Watson yang tabel. Yang ketiga itu ada uji range multiplier, atau dalam kurung bisa disebut juga LM test, yaitu uji autokorelasi dengan LM test terutama digunakan untuk sampel besar di atas 100 observasi. Yang keempat itu ada G statistic Q. Titik 2, box, Peirce, dan L-Jung box digunakan untuk melihat autokorelasi dengan lag lebih dari 2. Selanjutnya itu ada cara mengatasi autokorelasi. Yang cara mengatasi autokorelasi itu ada 5, yaitu yang pertama itu mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum, atau bisa disebut juga generalized different equation. Yang kedua itu ada memasukkan variabel lag dari variabel terikat menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data observasi menjadi berkurang 1. Yang ketiga, mengeluarkan satu variabel atau lebih variabel bebas yang mempunyai nilai korelasi sederhana relatif tinggi. Nah, terusnya juga ada yang keempat itu transformasi variabel. Menganalisis ulang model regresi yang sama, tetapi dengan nilai variabel yang telah ditransformasikan. Yang kelima itu ada penambahan data baru. Semakin sedikit sampel yang diambil dalam penelitian akan cenderung meningkatkan adanya gangguan. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Ada kesimpulan autokorelasi juga. Kesimpulan dari materi ini selanjutnya itu ada kesimpulan dari materi. Kesimpulan dari materi ini yaitu
Autokorelasi atau juga disebut korelasi serial autokorelasi atau juga sering disebut korelasi serial merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap asumsi klasik yang lebih sering atau dominan terjadi ketika regresi linier sebagai suatu teknik analisa menggunakan data deret waktu dalam kurung time series. Walaupun autokorelasi juga dapat terjadi dalam data cross-section, dalam ekonometrika, estimasi keberadaan autokorelasi merupakan langkah penting untuk memastikan validitas model regresi. Eh, autokorelasi autokorelasi dapat berakibat pada inefisiensi estimasi parameter, kesalahan standar yang tidak tepat, dan uji hipotesis yang tidak valid. Autokorelasi atau korelasi serial adalah suatu kondisi di mana terdapat hubungan antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi. Kemunculan autokorelasi juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang serius bagi Andi Hitunggalisis Ekonometrika. Sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.